Oke, kita mulai dengan sesuatu yang agak aneh ya, sebuah paradoks. Venezuela, negara yang punya cadangan minyak terbesar di seluruh dunia, harusnya kan jadi salah satu negara paling kaya. Tapi faktanya malah kebalikannya, negara ini justru terjebak dalam krisis yang dalam banget. Gimana ceritanya anugerah sebesar itu malah jadi kutukan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Inilah pusat dari semua yang akan kita obrolin. Kok bisa sih kekayaan yang melimpah ruah malah membawa penderitaan? Ini teka-teki yang bakal kita coba pecahkan sama-sama. Cerita Venezuela ini, jujur ya, rasanya tuh kayak nonton drama tragedi Yunani kuno. Ada janji-janji kejayaan, ada satu kelemahan yang fatal, dan akhirnya ada kejatuhan yang super dramatis. Oke, mari kita telusuri setiap babak dari drama ini. Kita mulai dari masa lalu yuk, mundur ke era di mana Venezuela itu bersinar terang banget. Sebuah era yang sering disebut masa keemasan. Tapi seperti yang bakal kita lihat, di balik kilaunya itu ada kerapuhan yang sangat berbahaya. Coba deh bayangin suasana pertengahan abad ke-20 di Venezuela. Duit dari minyak itu ngalir deras, bisa bangun gedung-gedung pencakar langit yang keren, mendanai sekolah, rumah sakit. Kalau dilihat dari luar, Venezuela itu kayak poster anak baik, demokrasi, dan kemakmuran di Amerika Latin. Keren banget kelihatannya. Tapi seperti koin yang punya dua sisi, ada cerita lain di baliknya. Di satu sisi, kemajuan yang kelihatan jelas, tapi di sisi lain, ada bom waktu yang detaknya makin kencang. Seluruh fondasi ekonomi negara ini cuma dibangun di atas minyak. Dan yang lebih parah, kue kemakmurannya itu cuma dinikmati segelintir orang aja. Sementara sebagian besar rakyat cuma bisa gigit jari. Dan iya, bisa ditebak kan, fondasi yang rapuh itu akhirnya mulai retak juga. Inilah momen di mana janji kemakmuran yang manis itu mulai berubah jadi kekecewaan yang pahit. Waktu harga minyak anjlok, topengnya langsung kebuka. Harga barang-barang naik gila-gilaan, nyari kerja susah, dan kemiskinan di mana-mana. Bayangin deh, tiba-tiba kamu nggak bisa lagi beli kebutuhan pokok. Jelas aja, kepercayaan rakyat ke para politisi langsung anjlok, habis-habisan. Nah, di tengah kekacauan inilah muncul secercah harapan baru. Sebuah gerakan populis yang menjanjikan sebuah revolusi. Katanya sih, mau merebut kembali kekayaan minyak dari tangan elit dan memberikannya langsung ke rakyat. Dan untuk sesaat, kelihatannya janji revolusi itu benar-benar terwujud. Inilah tahun-tahun yang penuh dengan harapan, di mana perubahan itu terasa nyata banget sampai ke tingkat paling bawah. Dan coba lihat ya hasilnya. Kebetulan harga minyak lagi meroket, jadi pemerintah baru ini bisa membanjiri rakyatnya dengan program-program sosial. Klinik kesehatan baru dibuka di mana-mana, makin banyak anak bisa sekolah. Grafik ini nunjukin bukti nyatanya, angka kemiskinan anjlok drastis. Untuk pertama kalinya, banyak banget orang merasa punya masa depan. Tapi, nah ini dia masalah terbesarnya. Semua kemajuan ini, semua harapan ini cuma ditopang sama satu hal, harga minyak. Modelnya nggak berubah, cuma ganti supir aja. Negara ini pada dasarnya lagi pasang taruhan besar-besaran, berharap harga minyak nggak akan pernah turun. Dan iya, kita semua tahu kan gimana nasib penjudi yang cuma bertaruh di satu nomor. Inilah saatnya semua kartu itu runtuh. Kekuatan terbesar Venezuela, minyaknya, sekarang justru jadi kelemahan terbesarnya. Ini benar-benar kayak efek domino yang nggak bisa dihentikan. Begitu harga minyak jatuh, klik, keran uang negara langsung mati. Program sosial yang jadi jantung revolusi itu berhenti berdetak. Dan ekonomi negara pun masuk ke dalam spiral kematian yang mengerikan. Tapi tunggu dulu. Jangan kira ini semua cuma gara-gara harga minyak ya. Masalah internal juga punya andil besar. Kebijakan ekonomi yang salah arah, korupsi, dan perpecahan politik yang tajam banget, itu semua bikin kapal Venezuela tenggelamnya makin cepat. Angka-angka di atas kertas emang serem, tapi di balik semua statistik itu ada penderitaan manusia yang nyata. Coba kita lihat dampak dari krisis ini buat rakyat biasa. Ini gambaran kehidupan sehari-hari di Venezuela waktu itu. Rak-rak di toko kosong lompong, listrik mati berjam-jam, jutaan orang terpaksa ninggalin rumah dan keluarga mereka cuma buat cari makan. Ini bukan lagi krisis ekonomi, ini adalah krisis kemanusiaan yang parah banget. Coba deh renungkan kutipan ini. Bikin merinding kan? Bayangkan, negara yang dulunya jadi tanah harapan buat para imigran dari negara lain, sekarang justru ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri. Benar-benar sebuah ironi yang tragis. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Apa pesan tersembunyi di balik tragedi Venezuela? Yuk kita coba simpulkan.
Tabel ini ngejelasin inti masalahnya dengan gamblang banget. Membangun negara di atas kekayaan alam itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya sih megah, tapi begitu badai datang, ya ambruk. Sebaliknya, membangun negara di atas institusi yang kuat, kayak hukum yang adil, pemerintahan yang benar, itu kayak membangun rumah di atas fondasi batu karang, kokoh dan tahan banting. Dan inilah lingkaran setan yang menjerat Venezuela. Uang minyak yang melimpah itu ibarat candu. Dia ngasih kepuasan instan, tapi bikin negara jadi lupa untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit dan lebih penting. Membangun fondasi yang sesungguhnya, yaitu institusi yang kuat, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat yang mandiri. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kisah Venezuela ini ngajarin kita untuk berpikir ulang soal arti kedaulatan. Apakah sebuah negara itu benar-benar berdaulat kalau seluruh nasibnya cuma bergantung pada satu komoditas yang harganya bisa jatuh kapan saja? Atau kedaulatan sejati itu justru terletak pada kekuatan institusi dan manusianya? Mungkin jawaban dari pertanyaan itulah pelajaran paling berharga dari tragedi Venezuela.